Rindi, Loh Rindi. Apa loh, Sir? Loh Andre punya sesuatu nih. Mau lihat nggak? Apa itu loh, Sir? Nah. Apa itu? Adik-adik tahu nggak apa itu? Adik-adik tahu nggak apa ini? Ini namanya cinta. Wah, Los Andre sedang jatuh cinta sama siapa ini ya? Los Andre sedang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Wah, kalau adik-adik gimana nih? Adik-adik cinta nggak sama Tuhan Yesus nih? Pasti cinta dong, Los. Pasti cinta ya. Soalnya kita kan semua anak-anak Tuhan Yesus. Yuk kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan memujikan lagu. Iya, kita memujikan. Aku cinta Yesus. Semua aja adik-adik, kita semua ambil sikap tenang. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, sertai dan pimpin kami supaya kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tadi kita sudah menyatakan cinta kita ya loh, buat Tuhan. Bener loh Rindi. Gimana nih perasaannya adik-adik? Kalau Los Andre gimana nih perasaannya? Los Andre sih seneng loh Rindi. Tapi Los Andre ngerasa ada yang kurang. Wah, apa itu loh, Tapi nggak perlu khawatir loh, karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan damai-Nya kepada kita. Bener nggak adik-adik? Yuk kita pujikan, mari kita bersukaria. Mengakui pengakuan iman kita dengan sikap hormat dan penuh keyakinan. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Di waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja. Atau kalau adik-adik mau, adik-adik bisa simpan persembahannya, nanti bisa diserahkan ke kantor sekretariat gereja di gereja pusat kita, Jalan Penghela nomor 42. Atau kalau bisa juga nanti titipkan papa mama pada saat ibadah tatap muka. Mari kita pujikan Sungai Sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada hari ini kami masih boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna di gerejamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Siap dong. Kalau sudah siap, kita mau iringi pujian kita. Baca kitab suci. Kalau mau
firman Tuhan. Sudah dibawa Alkitabnya, buku catatannya juga. Kalau sudah, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berpatah tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mengerti dan memahami isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, ada gambar apa ya itu ya? Gambarnya kelihatan enggak ada sesuatu? Coba dilihat, diamati benar-benar deh. Ada gambar. Oh, benar, ternyata setelah dilihat-lihat gambarnya kosong ya. Gambarnya cuma gelap gulita, nggak ada apa-apanya adik-adik. Iya, pada waktu itu bumi juga gelap seperti itu adik-adik. Sampai Allah menciptakan segala isinya adik-adik. Bagaimana sih Allah menciptakannya? Tahu nggak? Ya, Allah menciptakan dengan cara berfirman adik-adik. Dia berfirman bahwa hari pertama jadilah terang. Setelah dilihat Allah, terang itu baik, dipisahkannya terang sama malam. Jadi ada siang, ada malam hari ya adik-adik ya. Lalu hari kedua diciptakannya cakrawala. Lalu ada hari ketiga ada tumbuhan, hari keempat ada benda penerang, ada binatang, dan terakhir siapa diciptakan? Ya benar, manusia. Tapi baru siapa? Satu. Iya benar, namanya Adam. Segala sesuatu dibuat oleh Allah begitu indah adik. Dan Allah melihat bahwa Adam ini sendirian ya. Lalu ada satu lagi perempuan yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Namanya siapa? Ya benar kalian, namanya Hawa. Tapi adik-adik ada sesuatu yang terjadi. Adam dan Hawa melakukan perbuatan yang buat Allah kecewa adik-adik. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, mereka memakan buah pengetahuan yang seharusnya tidak boleh untuk dimakan ya adik-adik ya. Lihat gambarnya ini. Ada ular yang ada iblis yang menyerupai ular ya adik-adik ya. Yang mengakibatkan mereka diusir dari Taman Eden adik-adik. Hari demi hari ternyata adik-adik manusia bertambah. Tapi bertambahnya bukan bertambah bagus ya tentunya. Karena sudah dosa itu tadi membuat manusia ini jatuh ke dalam dosa adik-adik. Makin banyak manusia yang tidak mau percaya Allah. Perbuatannya semakin jahat, tindakannya juga semakin jahat. Tentunya Allah suka enggak? Gak suka ya adik-adik ya. Karena pada mulanya Allah menciptakan baik ya adik-adik ya. Tapi manusia karena sudah berbuat dosa, membuat dirinya semakin jauh dari Allah adik-adik. Kita buka di dalam Kejadian 6 ayat 5-8. Sudah ketemu? Kalau sudah kita bacakan bersama-sama ya. Kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada satu ternyata. Ada satu orang ini yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Padahal Alkitab mencatat bahwa semua manusia itu berdosa ya adik-adik ya. Apakah Nuh berdosa adik-adik? Sehingga Tuhan menyelamatkan, memberikan kasih karunia yang seharusnya dia tidak dapat. Iya, Nuh itu sama adik-adik, sama seperti kita. Dia harusnya mendapat penghukuman adik-adik. Tapi karena kasih karunia Allah, Allah melihat bagaimana Nuh ini taat sama Tuhan.
dia menyembah Allah dengan baik, dia mendengarkan firman, dia selalu bersekutu dengan Allah, sehingga Allah ini jadi melihat adik-adik dan memberikan sesuatu adik-adik. Apa sih? Kita lihat ya. Kita buka Alkitab kita. Allah memberikan apa sih kepadamu ini? Kita buka di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-11. Sudah ketemu Kejadian 6 ayat 13 sampai 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Iya adik-adik, Tuhan ternyata memberikan satu rahasia adik-adik. Karena Tuhan ini percaya dengan Nuh adik-adik, dan Nuh juga percaya dengan Allah. Jadi dia disuruh untuk membuat batra adik-adik. Batra itu yang sangat besar adik-adik, untuk menampung hewan-hewan, untuk menampung keluarganya Nuh ini adik-adik. Dan haruslah berpetak-petak supaya tidak saling bertengkar ya tentunya ya adik-adik ya. Hewan-hewannya tidak saling bertengkar, tidak saling memangsa ya adik-adik ya. Ada singa, ada harimau, ada kelinci, tidak saling memangsa tapi saling tertutup. Tuhan sudah memerintahkan itu semua kepada Nuh adik-adik. Lalu Nuh juga mengikuti apa maunya Allah yang tadi itu. Dibuatlah hari demi hari batra itu sampai jadi adik-adik ya. Kita lihat lagi di ayat yang ke-7, pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar dan di hadapanku di antara orang zaman ini. Ternyata adik-adik, benar kan tadi Nuh ini disuruh masuk ke dalam batra. Dia yang membuat, dia yang disuruh masuk dari kejahatan orang-orang tadi. Dia dipilih adik-adik. Sungguh luar biasa ya tentunya ya. Nuh melihat itu adik-adik. Semakin hari air bah semakin datang adik-adik. Wah, orang-orang ini yang tadinya meledek Nuh, ngapain kamu siang-siang begini, panas-panas begini bikin batra? Mereka tidak tahu adik-adik bahwa ada rencana Allah. Tapi karena Allah percaya kepada Nuh, jadi Nuh membuat batra tersebut adik-adik ya. Meskipun diremehkan sama orang-orang, dia tetap tekun adik-adik. Dia tetap tekun, tetap membuat, sehingga air bah semakin hari semakin datang. Dan kita lihat dulu ya apa yang terjadi. Batra yang tadi itu besar adik-adik, sudah mendarat di pegunungan Ararat adik-adik. Tapi tahu nggak sih berapa lama sih selama hujan itu terjadi? Berapa lama ya kira-kira ya? Kita buka di dalam Alkitab kita. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-12. Kita bacakan ya bersama-sama. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kita pindah lagi adik-adik ke ayat yang ke-17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat batra itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah batra itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupilah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta tingginya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu matilah binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar, dan segala binatang merayap, dan keriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang
ada bernafas hidup dalam hidungnya segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Sebab segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kita cek lagi ya di Kejadian pasal 8 ayat yang ketiga. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Wah adik-adik, bisa nggak membayangkan ya adik-adik ya, di dalam bahtera begitu, hujan begitu deras adik-adik ya. Kalau pada saat itu Nuh cuma buat bahtera yang tipis gitu, mungkin juga akan tenggelam ya adik-adik ya. Tapi Nuh ini mengikuti adik-adik perhitungan dari apa yang sudah Allah berikan adik-adik, sehingga selama 150 hari itu bahteranya ini tetap utuh adik-adik. Bahkan Allah ini menjaga semua yang ada di dalam adik-adik ya. Gak mungkin kan ya adik-adik ya, binatang itu tidak makan dan keluargamu tidak makan ya adik-adik ya. Mereka tetap sama-sama hidup adik-adik ya, baik keluarga maupun binatang-binatang yang sudah dimasukkanmu ke dalam bahtera tersebut adik-adik. Ada yang masih ingat nggak tadi bahteranya mendarat di pegunungan mana? Ya, Ararat. Setelah itu adik-adik, setelah selesai hari demi hari, akhirnya surut ya adik-adik ya. Badainya berhenti dan mereka mendarat di pegunungan Ararat. Kita bacakan ayat yang ke-15 di Kejadian 8 pasal 8 ayat ke-15 sampai 16 ya. Kejadian 8 ayat 15 sampai 16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Nah, sudah mendarat ternyata adik-adik ya. Tentunya senang ya, yang selama ini tinggal di bahtera, Tuhan kasih karunia, memulai hidup yang baru dengan keluarga yang mencintai Tuhan ya adik-adik ya. Dan gak lupa ini adik-adik, Nuh mengucap syukur. Dia membuat persembahan adik-adik, persembahan syukur atas yang Tuhan berikan adik-adik ya. Tuhan sudah memelihara Nuh, menjaga di dalam 150 hari di dalam bahtera, menyelamatkan keluarganya, dijadikan orang yang percaya pada saat itu ya adik-adik ya. Kita bacakan ya di dalam Kejadian 8 ayat ke-21. Setelah Nuh membuat persembahan itu, apa sih yang Allah respon? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, dan dari sejak kecilnya aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Nah, tandanya tadi ada yang tahu nggak? Ya, tanda yang diberikan Allah adalah pelangi. Pelangi itu terus menjadi bukti bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi adik-adik ya. Dan Dia mau mengasihi manusia lagi adik-adik ya. Kita lihat ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang mati untuk kita, yang seharusnya kita mendapat penghukuman. Allah berikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, sebagai penebus dosa kita adik-adik ya. Allah adalah Allah yang menepati adik-adik ya. Dia juga menjaga kita, merawat kita adik-adik ya. Jadi siapa yang saat ini yang masih ragu-ragu sama Allah, kenapa sih Tuhan kalau aku sakit ini lama sembuhnya Tuhan? Katanya aku harus tahu bahwa janji Allah itu menyembuhkan, tapi sakitku ini gak sembuh-sembuh. Nah adik-adik tetap berdoa ya.
tetap berdoa akan rencana Allah. Terus ada lagi nggak yang begini? Kenapa sih Tuhan kalau ulangan aku dapat jelek? Nah, kalian harus tetap percaya dan belajar adik-adik. Jangan cuma percaya aja sama Tuhan, tapi kalian juga harus belajar. Terus ini, kita sudah 1 tahun lebih ya kita tidak beribadah sama-sama, tapi kita harus tetap percaya akan rencana Allah. Adik-adik jaga kesehatan juga di rumah dan berdoa supaya virus corona ini cepat selesai dan kita berkumpul bersama-sama. Bisa nggak adik-adik melaksanakan itu? Bisa ya tentunya ya. Kita tidak boleh menyentuh barang sembarangan. Kita juga harus makan yang sehat-sehat. Kurangi ciki-ciki itu yang nggak baik. Kita harus makan sayur-sayuran dan minum susu supaya kita sehat tentunya adik-adik ya. Ini ada ayat hafalan, jangan lupa ayat hafalan nanti dibantu oleh papa sama mama, dan jangan lupa untuk mencatat buku catatannya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu senantiasa mempercayai semua janji yang Allah berikan seperti yang ada di Alkitab. Ajar kami juga Tuhan untuk bertumbuh hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama pujikan Nahbinu. Benar adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.